salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Bentar ya, doakan chat kehadiran. Hari ini yang tidak masuk ini siapa saja? Pada hari ini semuanya bisa menghadiri ya ataupun menghadiri dalam kegiatan pembelajaran. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi sholat berjamaah. Ya. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian. Ya. Materi minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Tentang toharoh. Ya. Masih ingat materi yang minggu lalu tentang toharoh? Apa sih yang dimaksud dengan toharoh? Ada yang bisa menjelaskan? Saya. Ya, silakan Kalista. Kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Iya, betul sekali. Nah, untuk hari ini materi yang terbaru yang akan kita bahas adalah mengenai sholat berjamaah. Indahnya kebersamaan sholat berjamaah. Silakan dibuka bukunya. Kemudian kalian akan lihat tampilan di depan ya. Ini judulnya Indahnya Kebersamaan Sholat Berjamaah. Siapa yang di sini yang sering melaksanakan sholat berjamaah? Yang putranya? Iya, semuanya harus ya nak ya. Kompetensi dasar ini merupakan kemampuan dasar yang harus kalian miliki, ya. Yakni memahami ketentuan daripada sholat berjamaah. Nah, indikatornya apa saja? Indikatornya yang pertama menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah beserta dasar hukumnya. Mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir, ya. Inilah tujuan daripada kita melakukan pembelajaran mengenai sholat berjamaah. Nah, di sini nanti akan ditampilkan beberapa gambar. Nah, nanti Ibu akan minta tanggapan daripada masing-masing kelompok, ya. Tanggapan dari kalian mengenai gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama. Ya. Kemudian ada gambar yang kedua. Jelas ya? Ya. Yang ketiga, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Kemudian salah seorang dari mereka itu menjadi imam, ya. Kemudian yang lain menjadi makmum. Keutamaan kita melaksanakan sholat berjamaah ini adalah dengan munfarid. Di sini jelaskan munfarid. Munfarid itu adalah sholat sendiri. Nah, utamanya apa? Pahalanya 1 berbanding 27 derajat. Ya. Nah, sebagai dasar hukumnya di sini terdapat hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jama'ati tafdudu ala sholatil fardhi bisabbi'i wa isrina darajat. Ya. Artinya adalah dari Umar radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, ini dasar hukum, ya, bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka pahala yang kita dapatkan adalah 27 derajat. Yang berikutnya,
keistimewaan lain ya bagi yang rajin melaksanakan sholat berjamaah, yakni akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini berdasarkan daripada arti hadis berikut ini ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Sampaikan pada hari ini ya, pada sekarang ini silakan dari materi yang sudah Ibu sampaikan, mungkin ada beberapa di antara kalian yang ingin bertanya. Ya, Kalau imamnya salah kita negurnya gimana? kalau imamnya salah, menegurnya seperti apa? Ya, sebelum ada yang ingin menjawab sebelum Ibu yang menjelaskan. Oh ya, Zakina. Mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Mengingatkannya dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Ada yang lain? Ada yang punya jawaban yang lain? Ketika imam melakukan kesalahan, misalnya salah rakaatnya atau salah gerakannya, cara mengingatkannya tadi kata si Zaki dengan mengucapkan subhanallah. Benar ya? Ketika seorang imam melakukan sebuah kesalahan ya dalam sholat berjamaah, kalau tadi dijelaskan oleh Zaki, menegurnya dengan kita mengucapkan subhanallah. Bagi laki-laki, kalau perempuan dia cukup menepuk. Nah, itu sebagai pertanda bahwasanya kalau ditepuk artinya ada kesalahan. Nah, itu yang harus diperbaiki. Baik, ya sudah cukup bagus ya Zaki ya. Nah, ada lagi pertanyaan lainnya? Silakan. Yang mau bertanya, kita sharing ya. Kita sharing dengan kawan-kawannya. Silakan. Mungkin di kelompok satu ada yang mau bertanya? Iya, kasih. Siapakah yang pantas yang menjadi imam untuk sholat berjamaah? Siapakah yang pantas menjadi imam Saat sholat berjamaah. saat sholat berjamaah? Ya, silakan. Lelaki yang paling pandai membaca kitabullah. Lelaki yang paling pandai baca kitabullah. Terus apa lagi? Ada lagi ya? Masih coba kalian lihat di bukunya syarat sebagai seorang imam. Tadi kan secara tidak langsung sudah Ibu tampilkan ya penjelasan syarat sebagai seorang imam. Ya, jadi berakal sehat. Tadi fasih ya, fasih. Kemudian berakal sehat. Ada lagi syarat-syaratnya apa? Fasih dalam membaca doa. Fasih dalam membaca doa sholat. Baik. Tadi ditambahkan juga balik. Kemudian apa lagi Kak? Boleh dibaca bukunya. Baca bukunya. Dibaca bukunya. Apa syarat menjadi seorang imam? Paling luas wawasan agama daripada yang lain. Ya? Paling luas wawasan agama daripada yang lain. Paling luas wawasan agamanya daripada yang lain. Sudah 3 poin ya. Fasih, kemudian tadi balik, kemudian paling luas wawasannya 3. Ada lagi syarat sebagai imam? Apa? Mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat, fasih membaca Al-Quran, paling tinggi ilmunya dibandingkan dengan yang lain, berakal sehat dan balik. Nah, itu sudah melengkapi ya. Kalau tadi hanya 3, tambahannya adalah mengetahui tata cara sholat berjamaah dan yang membatalkan sholat ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang terakhir, Tidak sedang bergabung
tidak sedang bertakluk kepada orang lain. Itulah syarat-syarat sebagai seorang imam. Jadi menjadi seorang imam itu tidak mudah, nak. Ya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Jangan mentang-mentang lebih dewasa, lebih tua, kemudian tidak melihat kriteria yang lain. Ya, apakah fasih bacaan ayatnya, kemudian dalam pelaksanaannya sudah paham betul tata caranya atau tidak. Nah, ini kan harus diperhatikan. Kegiatan selanjutnya adalah nanti akan ibu bagi tugas kalian untuk memberikan tanggapan terhadap gambar, ya, gambar di awal tadi, ya, di pendahuluan. Kalian beri tanggapan kalian atau komentar kalian mengenai gambar-gambar tersebut. Jadi ada tiga gambar sudah takdir di depan. Tiga gambar ini silakan kalian amati dengan seksama, kemudian kalian beri tanggapan terhadap masing-masing gambar yang ada di depan. Semuanya kan sholat berjamaah. Kalian sudah mendiskusikan mengenai tanggapan kalian seperti apa terhadap tiga gambar yang ada di depan ini. Nah, silakan perwakilan dari kelompok maju untuk ke depan menjelaskan hasil yang sudah kalian diskusikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan tanggapan kami dengan gambar yang ini. Gambar pertama merupakan sholat berjamaah di masjid dengan makmum yang lebih dari 2 orang. Namun gambar yang kedua seorang makmum yang tidak lebih dari 3, namun hanya sholat di rumah. Lalu gambar yang ketiga hanya merupakan sholat berjamaah yang hanya dilakukan oleh 1 makmum dan 1 seorang imam. Demikian yang kelompok 1 saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kita kasih aplaus dulu. Yang sudah mempresentasikan ataupun menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, ya. Jadi tadi kita perhatikan sama-sama, ya. Dari penjelasan beberapa kelompok yang maju tadi, mereka menjelaskan atau memberikan tanggapan mengenai ketiga gambar ini, ya. Apa sih perbedaan dari ketiga gambar ini? Gambar yang pertama, kira-kira ini sholat berjamaah ini dilakukan, menurut kalian dilakukan oleh Imam dan makmum. ada imam dengan makmum. Makmum yang berjumlah banyak. Perhatikan posisi daripada imam dan makmum. Nah, ini kita melihat, ya, tata cara bagaimana melaksanakan sholat berjamaah. Posisinya seperti apa? Oh, kalau imam artinya dia harus berada di depan, paling depan. Itu untuk penjelasan gambar yang pertama. Nah, tadi, ya, dia berada paling depan, kemudian yang makmum itu berada di belakang, semuanya di belakang daripada imam. Nah, untuk gambar yang kedua di sini pun sebenarnya ada 2 gambar, ya. Satu yang mana sholat berjamaah ini dilakukan hanya 2 orang, kemudian yang kedua ada 3 orang sama-sama melakukan sholat berjamaah. Nah, untuk yang pertama, susunan daripada makmum ketika dia melaksanakannya sholat berjamaah hanya 2 orang, yang terdiri imam dan makmum, maka posisinya seperti ini, ya. Jadi tidak jauh daripada keberadaan imam bagi makmum. Sedangkan kalau jumlahnya lebih dari 1, maka posisinya artinya harus nimbang di belakang daripada imam. Nah, untuk gambar yang ketiga, nah ini sama dengan yang sebelumnya,
tetapi tidak sejajar. Itu melihat daripada kalau kita tanggapi sebenarnya di sini adalah posisi ataupun susunan baik itu imam dan makmum. Bisa dipahami semuanya? Bisa.